Oke, halo YouTube. Halo YouTube. Kali ini, oh iya, saya lupa ngucapin selamat tahun baru 2019. Semoga Anda sehat, akun growing terus, naik ke puncak gunung. Oke, kali ini saya akan bahas yang berhubungan tentang money management. Anggap saja, skenario seperti ini. Ada seorang pemula yang mengadopsi teknik tren low, high, lower, high. Oke, ketika retrace ke sini, open sell, ngejual di sini. Lalu apa yang terjadi? Harga naik ke atas, nge-sell lagi, averaging ceritanya. Retrace, happy. Dong lagi. Lalu naik, sell lagi. Nggak ada yang salah sih dengan teknik averaging. Cuman problemnya itu seorang pemula jarang yang menentukan kapan dia exit ketika loss. Sudah saya ulang-ulang berkali-kali dalam hampir banyak video sih saya ngupas soal itu. Jadi jangan pernah entry jika Anda nggak tahu di mana exit loss-nya. Nah, problemnya itu ketika Anda mau margin call dan Anda berniat untuk injek dana. Apa maksudnya? Contoh Anda sudah floating besar, hampir margin call, dan supaya kuat menahan floating, ngelor margin call, Anda deposit lagi ke broker. Dengan harapan suatu saat market, dengan ketahanan Anda, market akan berbalik, turun. Oke, saya nggak akan lakukan hal itu. Kalau saya loh ya. Kalau Anda sih bebas, terserah. Uang Anda, akun-akun Anda, dan saya bukan penasehat finansial Anda. Terserah. Kalau saya nggak. Kenapa? Oke, mungkin harga berbalik. Hampir margin call, lalu deposit supaya bisa menahan floating, lalu harga berbalik. Oke, selamat. Anda profit, Anda seneng, Anda makan-makan, nyate, happy. Nah, problemnya itu datang kemudian. Maksudnya gimana? Contoh Anda meniatkan investasi dalam trading 100 juta gitu. Floating banyak supaya untuk nahan margin call, supaya nggak margin call, Anda injek lagi 100 juta. Nah, risikonya tambah lagi tuh. Apalagi exit loss-nya nggak tahu di mana. Oke, sekali, dua kali Anda injek dana, kemungkinan bisa jadi harga sesuai harapan Anda. Tapi skenario seperti itu nggak akan selalu terjadi. Sekali, dua kali, tiga kali berhasil. Tapi cuman market nggak selalu sesuai harapan kita. Nah, problemnya ada di masa depan. Kenapa? Nanti akan jadi kebiasaan. Satu, Anda nggak tahu exitnya di mana, hanya mengandalkan ketahanan floating. Lalu Anda berharap harga bisa berbalik sebelum Anda MC. Kalau mau MC Anda injek. Itu kalau sekali saja Anda kena margin call, itu loss-nya banyak sekali. Salahnya apa? Satu, Anda nggak tahu di mana exit loss-nya, berarti Anda nggak hitung risiko. Sekali, dua kali Anda bisa selamat, tapi akan ada saat di mana market nggak bersahabat.
Dan ketika itu Anda sudah injek banyak, margin call lagi. Waduh, soro. Jadi kalau saya nggak akan lakukan itu. Kalau Anda terserah. Cuman kalau saya nggak. Injek dana nggak selalu negatif sih. Ada saat-saat dimana injek dana itu positif. Contoh, uang 10 juta, profit jadi 20 juta. Nah, karena Anda punya tabungan berlebih dan ingin lebih serius dalam dunia trading, Anda nambah dananya. Supaya bisnisnya dalam trading lebih besar. Itu nggak apa-apa. Kalau Anda sudah merasa berhasil, hitung-hitungan money manajemennya sip, risikonya terkontrol, psikologinya mantap. Weh, jos, silakan. Nah, kalau dana pertama deposit saja Anda nggak bisa kembangkan, masa mau injek lagi? Saya mau cerita tentang serigala kutub. Mungkin Anda pernah dengar ini. Jadi orang-orang daerah yang tinggal di area kutub itu cara membunuh serigala itu dengan dijebak. Nah, jebakan serigala itu mungkin Anda pernah dengar cerita ini. Orang-orang kutub memasang es krim darah. Jadi pisau dibalut dengan es, salju itu, lalu dikasih darah, lalu digumpal-gumpalkan seperti itu, lalu dipasang di pohon atau di mana, di tempat untuk menjebak yang banyak serigalanya. Nah, ketika serigala kan penciumannya lumayan tajam ya, apalagi bau darah juga. Ketika lihat serigala mau dijilatin deh tuh pisaunya dijilatin. Lalu ketika es krim darahnya habis, tinggal pisaunya. Nah, karena dingin, lidah si serigala jadi mati rasa. Apa yang terjadi? Pisaunya terjilat dan lidahnya berdarah. Nggak kroso lagi, nggak terasa. Apa yang terjadi? Terus dijilatin sampai akhirnya apa? Minum darah sendiri. Sampai bongkos serigala nih. Nah, saya nggak mau darah akun Anda seperti itu hanya karena enak selamat sekali 2 kali, Anda mengabaikan risiko jangka panjangnya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, terserah Anda. Risiko di tangan Anda, saya bukan apa-apa Anda, saya bukan guru Anda. Terserah. Oke. Terima kasih, sekian saja sharing saya kali ini. Selamat menikmati tahun 2019 ini dengan penuh sukacita dan kedamaian. Amin.